Titipan itu artinya apa? Dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang minimal sama dengan ketika dia diterima. Kalau dia dalam keadaan baik, kembalikan dalam keadaan baik. Plus ada ilmu. Orang tua datang dari jauh membawa anaknya ke kita. Ustaz yang titipan ini, guru yang titip anak yang didiknya bagus-bagus, yang serahan harus tidak, itu titipan. Jaga itu. Maka kalau zaman dulu misalnya ada, ya kita sudah alami ya, misalnya pakai fisik, mantok, mukul, melanjak, nendang, menempel, tidak boleh lagi. Ada di pondok kita, tidak boleh lagi, ada stop. Kenapa? Melanggar hukum. Itu bagian-bagian yang mutaghayyirat, tunduk kepada kesepakatan, kebiasaan dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat. Kalau dulu itu boleh, kalau dulu itu tidak dianggap pelanggaran, bahkan dulu dianggap sebagai satu bagian dalam mendidik, maka sekarang halnya sudah berubah. Tradisi pendidikan juga sudah berubah. Hukum yang mengatur kita sebagai masyarakat juga sudah berubah. Itu sudah menjadi hukum pidana. Jangan. Bukan lain itu yang ketemu isi ustadzah misalnya. Cerita lain kempeleng itu malas-malas. Baru melihat cerita kempeleng. Dia wah nasi cerita lain. Jadi jangan ditularkan itu. Oh iya bagi anda lain. Mau berkat. Nengke untuk milih nitipang berkat muridnya dilek ngaju ya. Tidak boleh. Paham Bapak-bapak itu? Jaga. Apalagi, nah ini lebih lagi, tidak ada ampun. Kalau kemudian itu berkaitan dengan pelecehan kepada peserta didik, santri ataupun santri. Ada kejadian di Pulau Jawa, di beberapa tempat. Ada santri perempuan dilecehkan, ada santri laki-laki dilecehkan. Na'udzubillah. Ini tidak boleh terjadi. Ini kejadian kalau ada yang mau melakukan itu atau berpikir melakukan itu, ingat kepada si Syekh Maulana. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Paham Bapak-bapak itu? Kalau ada misalnya indikasi seperti itu, beritahu segera. Beritahu, karena itu bab syar'in azim. Bab syar'in azim. Tutup. Karena itu di dalam pola-pola pembelajaran di pondok juga saya minta untuk diperhatikan supaya hal-hal yang bisa membuka ruang untuk itu tutup. Dan ini tanggung jawab. Ini wajibul waqt untuk kita hari ini. Kenapa? Karena pondok pesantren akhirnya terimbas. Cukup banyak sekarang orang tua yang berpikir ulang untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, termasuk di kota-kota besar. Karena demikian banyak berita-berita. Kadang kejadiannya satu, tapi diberitakan berulang-ulang. Sudah begitu, bukannya kemudian kita tolak cara seperti itu, bahkan ada yang membela, ada kemudian yang mengatakan tidak apa. Yang mari kita jaga nama baik pondok pesantren dengan memastikan pendidikan di pondok pesantren itu memang menjadikan anak-anak didik kita itu orang terhormat lahir batin. Dan tidak bisa kita menjadikan anak-anak didik kita terhormat lahir batin kalau kita sebagai gurunya tidak menjaga kehormatan mereka lahir batin. Kalau tidak dijaga, mohon dipahami ini Bapak-bapak, ini penting yang sampaikan. Penting karena jangan sampai semua kebaikan-kebaikan, semua hal-hal hebat yang sudah dibangun oleh Syekh Maulana melalui madrasah-madrasah
akhirnya tercoreng karena urusan seperti itu. Saya mohon juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdal hamidin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hadhihi al-nahdata fil alamin وعمر نهضة الوطنية الإسلامية على منهج أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. حضور المشايخ الكرام والسادة الأساتذة الأفاضل dan seluruh para pengurus organisasi dan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pendidikan Darul Nahdlatul Wathaniyyah Islamiyah Bapak Haji Muhammad Jamaluddin dan seluruh pengurus yang mungkin hadir pada kesempatan ini. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur pada sore menjelang malam 27 dari bulan yang paling mulia kita dapat istimewa dan kita isi dengan membaca Hizib Nahdlatul Wathon, membaca di dalamnya ada Yasin dan doa-doa. Kita tutup dengan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yaitu dengan asmaul husna. Mudah-mudahan semua yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kesyukuran untuk kita semua, bapak-bapak, ibu. Sama-sama kita bersyukur kita bisa meneruskan tradisi guru kita Mirza Maulana Syekh untuk selalu melaksanakan istimewa pada malam 27, tepatnya menjelang malam 27. Mengapa istimewa ini dilakukan? Kalau dari sisi istimewanya, memang Maulana Syekh guru kita itu selalu berusaha memperbanyak ruang kesempatan untuk kita bisa bersilaturahmi di mana-mana. Bahkan majelis beliau ketika beliau hayat pun itu dinamakan majelis silaturahim, majelis dakwah hamdallah. Jadi dari sisi istimewanya itu memang ini salah satu ciri khas dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh, yaitu memperbanyak kesempatan untuk beliau dengan murid-muridnya bertemu dan bersilaturahmi. Tadi Rais Dewan Mustasyar menyampaikan bahwa saat ini memang ada banyak perubahan dalam bentuk silaturahim kita. Tetapi alhamdulillah nilai dari silaturahim itu dengan beragam cara insya Allah dapat kita pertahankan. Jadi kalaupun tidak bisa setiap saat dan setiap waktu kita berjumpa, tapi sebenarnya teknologi telah membuka kesempatan untuk kita banyak bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah. Dari sisi waktunya, dari sisi istimewa, tadi memang inilah cara Al-Maghfurullah untuk mendidik kita memperbanyak supaya sering bersilaturahmi. Dari sisi waktunya, malam atau menjelang malam 27, karena memang banyak sekali ulama menjelaskan, termasuk Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ya, dan para ulama-ulama yang lain, bahwa malam 27 itu ada keistimewaannya. Ada keistimewaannya. Min haitsu paling tidak dia adalah termasuk
dari iltamisuha fil ashril awakhir. Lailatul Qadar itu dibatasi oleh Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir. Dan dari 10 malam terakhir itu adalah fil autar, pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Dan dari malam-malam yang ganjil, banyak ulama mengatakan bahwa sering terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Jadi min haitsu, dari sisi malam menjelang malam 27, ini adalah cara dari Nimida Maulana Syekh juga untuk mendidik kita pada saat memasuki sesuatu yang penting, maka perlu kita melakukan persiapan yang khusus. Menjelang malam 27 yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita beristimewa. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, ini saya sampaikan untuk supaya kita ingat, supaya kita paham. Dan saya mohon setiap kali dalam kegiatan-kegiatan kita juga hadir dengan kepahaman. Nanti pada Ba'da Idul Fitr ada yang disebut dengan silaturahim pendidikan. Bapak-bapak dan ibu nanti akan hadir juga di situ. Kenapa Al-Maghfurlah membuat silaturahim pendidikan? Paham. Jadi semua tasarrufat Maulana itu insya Allah ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Karena itu kalau di dalam hizib yang kita baca itu Al-Maghfurlah meminta kita untuk mendawamkan, untuk mengamalkan membaca hizib pada setiap saat, bil khusus pada saat-saat yang membutuhkan perhatian yang khusus dari kita, membutuhkan lebih banyak lagi pertolongan dari Allah. Maka ketika Al-Maghfurlah menyampaikan itu, pasti juga ada rahasia, pasti ada makna pendidikan di balik. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Marilah kita belajar pada Maulana Syekh, tidak hanya belajar qaulan, tetapi juga manhajan. Qaulan artinya apa-apa yang jadi wasiat Al-Maghfurlah, misalnya di wasiat renungan masa, ataupun yang pernah langsung kita simak pengandikan Maulana Syekh di pengajian, itu kita ingat, itu kita berusaha ikuti. Maka itu namanya mengikuti secara qaulan. Selain qaulan, kita juga belajar untuk mengikuti Maulana Syekh manhajan. Arti manhajan adalah bagaimana cara beliau membangun semangat, bagaimana cara beliau mendidik, cara-cara seperti apa yang digunakan oleh Maulana Syekh untuk membangun perjuangan ini. Kita belajar dari ini. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, ada hal-hal yang secara spesifik berubah dari waktu ke waktu, tetapi nilainya itu pasti tetap sama. Jadi kalau Al-Maghfurlah Maulana Syekh mengajarkan tentang nilai keistiqomahan, maka itu pasti tetap bermanfaat sampai kapanpun, walaupun contoh-contohnya bisa berbeda-beda. Demikian pula pada hal-hal yang lain. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan bertemu dengan cukup banyak pengurus organisasi yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Saya sebagai pemimpin di NBDI meminta kepada kita semua, mari laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya.
Tugas kita ya tugas kita, tugas teman kita ya tugas teman kita. Jangan kita tinggalkan tugas kita untuk mengambil tugas teman kita. Dan jangan iri atau jangan membandingkan tugas kita dengan tugas teman kita. Kenapa kita tidak boleh iri? Karena yang dinilai sebenarnya bukan pada tugas si A atau si B, tapi bagaimana kita masing-masing melaksanakan tugas kita. Yang di cabang, mohon tunaikanlah tugasnya untuk memperkuat cabang, anak cabang dengan seluruh amal usaha perjuangan, madrasahnya, majelis taklimnya, majelis hizibnya, dan semua ruang-ruang perjuangan yang ada. Pengurus daerah juga sama, pengurus wilayah, pengurus besar, para masyarakat, semua kita masing-masing punya tugas. Jangan kok Tuan Guru Yusuf yang jadi Amir Mahat, kenapa tidak saya ya? Misalnya ada yang mengatakan lihat dari belakang, kapan ya saya jadi Amir Mahat ganti Tuan Guru Yusuf? Akhirnya saya juga bisa. Sudah laksanakan tugas masing-masing dengan baik. Kenapa kita perlu melaksanakan tugas masing-masing dengan baik? Karena itulah yang kalau kita laksanakan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, itulah yang akan menjadi jalan insya Allah perjuangan-perjuangan apapun yang kita lakukan, sosial, dakwah Islamiyah, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi umat, dan semuanya mudah-mudahan akan berhasil kalau masing-masing melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baik. Termasuk para santri kita, termasuk para asatidz dan ustadzah, semuanya punya tugas dengan karakter atau sifat tugas masing-masing. Sifat tugas itu beda-beda. Setiap tugas membutuhkan orang dengan keahlian atau bakat yang juga beda-beda. Coba dalam Al-Quran, apa contohnya? Nah, ya. Dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dihadapkan kepada pemimpin Mesir waktu itu, lalu istilahnya dibukakan kesempatan untuk mau jadi apa milender, kira-kira begitu. Apa kata Sayyidina Yusuf alaihissalam? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wahai raja, Pak, tempatkan saya menjadi bendahara negara. Saya ini orang yang pandai memelihara amanah dan punya ilmu untuk itu. Dalam posisi sebagai bendahara negara, kalau bahasa sekarang Menteri Keuangan yang mengatur pendapatan pengeluaran, mengelolanya dengan baik, apa yang perlu disimpan, apa yang perlu dikeluarkan, dan seterusnya, maka sifat yang diperlukan itu ini hafizun alim, al-hifzu wal ilmu, yaitu amanah, mampu menjaga, bisa dipercaya, orangnya amanah, berintegritas, alim, dan punya ilmu, mengetahui cara, tahu caranya. Itu dalam surah ini. Tapi coba lihat
dalam tempat yang lain ketika Allah menceritakan tentang anak Nabi Syuaib. Ya. Salah satu putrinya. Kan di situ diceritakan oleh Al-Quran bagaimana ada dua putri Nabi Syuaib itu antri mengambil air, tapi mereka selalu terus terdorong ke belakang karena banyak orang-orang laki yang lebih kuat. Jadi terpinggirkan, tidak bisa mendekat ke sumber air. Akhirnya datanglah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan karena betoknya gede, Nabi Musa terkenal besar, kuat. Akhirnya dibantulah dua anak Nabi Syuaib maju ke depan sampai ke pinggir sumur dan tersambil air di mata air. Lalu pulang dua putri itu ke bapaknya dan menceritakan, Pak, tadi ada orang anak muda kira-kira membantu kami sehingga kami bisa dapat air. Lalu salah seorang dari dua putri itu mengatakan kepada bapaknya, kita kan butuh air setiap hari. Kalau ada orang seperti itu bisa membantu, sewa dia, artinya upah dia, jadi karyawan istilahnya, untuk bisa membantu setiap hari, maka itu akan lebih baik untuk kita, Pak. Apa kata putri Nabi Syuaib? Apa? Inna khaira man ista'jarta qawiyul amin. Pak, cocok yang tadi itu. Kenapa? Khaira man ista'jarta, sebaik-baik yang orang yang pantas untuk disewa untuk tugas itu adalah qawi yang kuat, al-amin, dan bisa dipercaya karena ini anak perempuan dua. Jadi bukan orang yang nakal. Kenapa pada saat menjaga harta negara sifatnya hafizul alim, sedangkan untuk mengurus urusan mengangkat air yang membutuhkan kekuatan fisik disebutkan qawiyul amin? Ya karena memang beda-beda tuntutan. Kalau urus uang yang diperlukan yang memang jago, amanah, punya ilmu, walaupun betoknya kecil, atau bahkan walaupun tidak betul-betul, atau bahkan tidak bisa bergerak di kursi roda pun misalnya, tapi dia hafizun alim boleh istilahnya. Tapi kalau ngambil air di sumur rebutan sama orang-orang kuat, tidak cukup sekedar amanah dan berilmu, karena itu tidak bisa selesai dengan otak saja, harus ada otot di situ. Bagaimana mau diilmukan, mau diperdebatkan, mau diceramahi kalau sedang rebutan ngambil air? Sama kayak orang lagi rebutan mau cium hajar aswad, bisa ceramah bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mau di sini saya mau cium ya, saya istirahat, bapak-bapak minggir dulu, tidak mau. Siapa yang mau? Wah, kamu harus al-qum walillahil mathalul. Jadi segala sesuatu itu ada muasafah, ada sifat karakter, ada kompetensi, ada bakat, ada ilmu, ada pengalaman, ada tenaga yang diperlukan sesuai dengan masing-masing tugas. Tuan Guru Haji Buddha kita suruh dia untuk menjaga apa namanya, pakai seragam misalnya, jaga di depan, cocok ya? Cocok, kecil badannya, kok nggak mau orang kok, ini bapaknya kecil badannya, cari yang besar badannya. Yang di Pulau Java, mana tuh Pulau Java? Sahabat saya dari Mu'alim itu. Misalnya di Mahat yang urusan murokis misalnya, siapa murokis Mahat lah? Siapa murokis Mahat? Hah? Betul? Apa lurus itu?
Murokib itu kan inspektur kalau bahasa pemerintahannya inspektorat. Nah, dulu saya inspektorat saya namanya Pak Ibu Salim, orang bos Pak. Beli suaranya enggak? Boleh lah. Cemburu Zubi ya. Tapi jangan salah. Di dalamnya kecil itu ada hikmah yang besar. Tapi ingin saya sampaikan, ya Bapak-bapak Ibu, kita semua ini didudukkan, ditempatkan dalam rangkaian perjuangan itu dengan amanah kita masing-masing. Jadi jangan kita tengok teman dalam arti kan iya dinaku misalnya, karena ukurannya di mata Allah, di mata Al-Qur'an bukan siapa menjadi apa, tapi bagaimana kita menjalankan amanah. Bagaimana menjalankan amanah. Maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Paham Bapak-bapak ini? Semua ada tuntutannya, ada sifatnya, ada hal yang diperlukan, itulah yang kita, itu yang diamanahkan, hal itu yang ditugaskan, dan tolong laksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dalam ruang apapun. Pak Mabit gimana? Nah, Bapak-bapak Ibu, yang terakhir tapi penting, dan bahkan menurut saya ini salah satu yang sangat penting. Saya minta, saya mohon, saya perintahkan seluruh pondok-pondok pesantren MWDI, sekolah-sekolah MWDI, madrasah-madrasah MWDI dari semua tingkatan betul-betul jaga kehormatan dan nama baik. Jaga kehormatan dan nama baik. Jangan ada praktek atas nama apapun yang melanggar hukum di pondok pesantren kita. Apalagi selain melanggar hukum juga melanggar norma, melanggar tuntunan adab, akhlak, hukum agama. Itu lebih lagi jauhkan. Ada cukup beberapa kejadian, saya tidak katakan banyak, tapi ada kejadian yang melibatkan orang di pondok pesantren atau sekolah agama yang mengandung hal yang bertentangan dengan nilai-nilai pondok pesantren, nilai-nilai Islam, nilai-nilai hukum. Ada pelecehan, anak orang yang dititipkan oleh ke akad. Kalau anak sekolah itu apa yang paling dekat tuan guru? Itu akadnya apa tuan guru? Kira-kira yang paling pas. Anak kalau disekolahkan, kalau ibaratnya diakadkan antara orang tua sama gurunya, apa wadiah? Titipan paling dekat. Kalau kita pakai kaidah, pakai ibaratnya apa? Akad-akad dalam fikih yang macam-macam itu mungkin yang paling dekat wadiah. Wadiah itu titipan. Titipan itu artinya apa? Dijaga dan dikembalikan dalam bentuk yang minimal sama dengan ketika dia diterima. Kalau dia dalam keadaan baik, kembalikan dalam keadaan baik. Plus ada ilmu. Orang tua datang dari jauh membawa anaknya ke kita. Ustaz yang titip pagi, tuan guru yang titip anak yang didik yang bagus-bagus, yang serahan harus tidak, itu titipan. Jaga gitu. Maka kalau zaman dulu misalnya ada, ya kita sudah alami lah, misalnya pakai fisik, mangkok, mukul, melanjak, nendang, menteleng, tidak boleh lagi. Ada di pondok kita, tidak boleh lagi, ada stop. Kenapa? Melanggar hukum. Itu bagian-bagian yang mutaghayyirat, tunduk kepada kesepakatan, kebiasaan dan nilai yang berkembang di tengah masyarakat.
Kalau dulu itu boleh, kalau dulu itu tidak dianggap pelanggaran, bahkan dulu dianggap sebagai satu bagian dalam mendidik, maka sekarang halnya sudah berubah. Tradisi pendidikan juga sudah berubah, hukum yang mengatur kita sebagai masyarakat juga sudah berubah. Itu sudah menjadi hukum pidana. Jangan. Bukan lain itu yang ketemu isi starter misalnya. Cerita lain kempeleng itu teman-teman malam. Baru melihat cerita kempeleng. Dia wah nasi cerita lain. Jadi jangan ditularkan itu. Oh iya bagi anda lain. Mau berkat. Nengke untuk milih nitipang berkat muridnya jelek ngaju kan tidak boleh. Paham bapak-bapak itu? Jaga. Apalagi, nah ini lebih lagi, tidak ada ampun. Kalau kemudian itu berkaitan dengan pelecehan kepada peserta didik, santri ataupun santri. Ada kejadian di Pulau Jawa, di beberapa tempat. Ada santri perempuan dilecehkan, ada santri laki-laki dilecehkan. Na'udzubillah. Ini tidak boleh terjadi. Ini menurut kejadian kalau ada yang mau melakukan itu atau berpikir melakukan itu, ingat kepada si Syekh Maulana. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh. Paham bapak-bapak itu? Kalau ada misalnya indikasi seperti itu, beritahu segera. Beritahu, karena itu bab syar'in azim. Bab syar'in azim. Tutup. Karena itu di dalam pola-pola pembelajaran di pondok juga saya minta untuk diperhatikan supaya hal-hal yang bisa membuka ruang untuk itu tutup. Dan ini tanggung jawab. Ini wajibul waqt untuk kita hari ini. Kenapa? Karena pondok pesantren akhirnya terimbas. Cukup banyak sekarang orang tua yang berpikir ulang untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, termasuk di kota-kota besar. Karena demikian banyak berita-berita. Kadang kejadiannya satu, tapi diberitakan berulang-ulang. Sudah begitu, bukannya kemudian kita tolak cara seperti itu, bahkan ada yang membela, ada pemuda yang mengatakan tidak apa. Yang mari kita jaga nama baik pondok pesantren dengan memastikan pendidikan di pondok pesantren itu memang menjadikan anak-anak didik kita itu orang terhormat lahir batin. Dan tidak bisa kita menjadikan anak-anak didik kita terhormat lahir batin kalau kita sebagai gurunya tidak menjaga kehormatan mereka lahir batin. Kalau tidak dijaga, mohon dipahami ini bapak-bapak, ini penting yang sampaikan. Penting karena jangan sampai semua kebaikan-kebaikan, semua hal-hal hebat yang sudah dibangun oleh Sidi Syekh Maulana melalui madrasah-madrasah akhirnya tercoreng karena urusan seperti itu. Saya mohon juga. Inilah yang dapat saya sampaikan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma a'ti qawlana wa qawla abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa man lahu ta'alluqun bina wa sa'il muslimin minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna sa'wa a'malina wa ja'alha qurbatan khalisatan liwajhikal karim wa ja'alha sababan li ghufrani dzunub wa satril uyub wa rabbika darajat ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rasulika as'aluka rahmatika ya arhamar rahimin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله